Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hari Sabtu tanggal 21 November 2020. Saat ini kita gemar gerakan membaca Alkitab rutin BSJ Apenial Surabaya. Bersama dengan saya Lazarus, mari bersama-sama kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat ini saya terberkati di dalam satu kisah kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Amsal pasal 12. Amsal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih, di sini kita belajar yang namanya, kalau kita mau simpulkan di sini adalah kata-kata atau disebut lidah, ya, atau perkataan, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Artinya perkataan kita, lidah kita mau pergunakan untuk apa, Bapak Saudara? Ya, untuk hal yang baik atau yang tidak baik. Di situ dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Mungkinkah kehidupan kita saat ini dari lidah kita, dari perkataan kita yang bisa menyinggung orang lain, ya, yang bisa menjadi fitnah bagi orang lain, mungkin perkataan kita, ya, ataupun yang bisa membuat orang sakit hati dengan perkataan kita, ya. Ini Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang membuat rasanya setiap orang yang mendengar perkataan kita mereka merasakan seperti tertikam oleh pedang. Artinya membuat mereka sakit hatinya, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara, lidah orang bijak itu artinya mungkin ada yang susah, ya, dihiburkan dengan kata-katanya, dengan perkataan-perkataan yang menguatkan, perkataan-perkataan yang menghibur orang lain, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan juga di ayat 19, bibir yang mendatangkan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Biarlah perkataan kita, Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap saat mengatakan tentang kebenaran. Iya, tidak perkataan-perkataan yang buruk atau perkataan-perkataan yang memfitnah orang lain atau perkataan-perkataan dusta, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita belajar di situ, Bapak Ibu Saudara. Jadi di poin ini, Bapak Ibu Saudara, 18 dan 19 di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, ini menekankan tentang yang namanya bagaimana kita menggunakan lidah dan perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dengan lidah kita orang diselamatkan. Karena dengan lidah dan perkataan kita orang tidak akan bisa menjadi bertobat, tidak bisa diselamatkan oleh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kehidupan kita ini semakin hari harus serupa seperti Kristus. Yesus sudah memberikan satu contoh dalam setiap perkataannya, Bapak Ibu Saudara. Saat dia disalib, Bapak Ibu Saudara, dia terakhir waktu dia disalib, dia mengatakan ampunilah mereka. Ini adalah satu perkataan yang luar biasa. Begitu juga saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menjaga perkataan kita supaya perkataan dan lidah bibir kita menjadi berkat, ya, bisa menyelamatkan banyak orang lain. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Amsal 4 ayat 23 di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hati ini kita harus jaga setiap hari, setiap saat. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Tidak lain, Bapak Ibu Saudara, kita harus semakin hari semakin tekun untuk gemar, yaitu gerakan membaca Alkitab. Artinya kehidupan kita semakin hari hidup intim bersama Tuhan, yaitu dengan
kita melakukan, yaitu dengan membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, kita akan tahu mana yang harus kita sampaikan, mana yang tidak perlu kita sampaikan. Dari situ Bapak Ibu Saudara, apalagi yang kedua, kita tetap melakukan tekun di dalam doa. Artinya doa ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar kita ini meminta kepada Tuhan, ya permohonan kita, tidak. Tapi melakukan hubungan dengan penyembahan kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus itu akan melingkupi hidup kita. Sehingga kuasa Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, di saat kita mau menyampaikan yang tidak benar, artinya doa ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar kita ini meminta kepada Tuhan, ya permohonan kita, tidak. Tapi melakukan hubungan dengan penyembahan kita. Kita memuji, menyembah Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus itu akan melingkupi hidup kita. Sehingga kuasa Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, di saat kita mau menyampaikan yang tidak benar, Roh Kudus memperingatkan dalam hati kita. Nah, kalau kehidupan doa kita Bapak Ibu Saudara, kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah, tanpa tersadari perkataan kita pasti perkataan-perkataan yang tidak berkenan, karena timbulnya perkataan atau lidah itu dari hati kita. Kalau hati kita, perbendaharaan hidup kita adalah perbendaharaan yang benar, pasti perkataan kita akan benar. Tetapi kalau di dalam hati kita, perbendaharaan hati kita, hal yang tidak benar, pasti perkataan-perkataan kita tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saat ini kunci daripada lidah itu daripada hati kita. Ya, bagaimana setiap hati kita ini setiap hari diubahkan. Setiap hari perlu ada satu proses bagaimana hati kita semakin hari diubahkan, diproses dalam hari setiap hari. Nah, ini penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan begitu Bapak Ibu Saudara, perkataan kita akan menjadi berkat buat orang lain. Nah, biarlah pagi hari ini kita tetap belajar untuk menjaga hati kita, supaya perkataan kita tidak menjadi tikaman pedang buat orang lain, tetapi menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri gemar pagi hari ini. Tetap bergemar, tetap bersekutu di dalam doa Bapak Ibu Saudara, dan saya yakin kehidupan Bapak Ibu Saudara akan menjadi berkat bagi orang lain dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat kasih berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Ajari kami Tuhan untuk menjaga perkataan kami. Lewat apa? Kami mau sungguh-sungguh lebih lagi Tuhan untuk tekun bergemar, tekun berdoa Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Ampuni mungkin dalam perkataan kami yang seringkali menyakiti orang lain, perkataan kami menyinggung orang lain, perkataan kami penuh dengan fitnah atau dusta pada orang lain. Tuhan ampuni. Biarlah kehidupan kami dalam perkataan kami selalu menjadi perkataan yang selalu benar Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.